Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trade In. Untuk IHSG Daily kita update market lagi di hari Senin tanggal 15 Mei teman-teman. Sebelum itu mungkin saya akan bahas sedikit. Hari ini kita lihat ada data ekonomi yang dirilis tadi siang ya. Jam 11 siang ada rilis data neraca dagang Indonesia teman-teman. Yang dimana untuk bulan April kemarin itu neraca dagang Indonesia mengalami surplus lagi ya, 3,94 miliar US dollar teman-teman. Di sini terjadi peningkatan dari bulan Maret ya teman-teman, yang sekitar 2,83. Yang artinya di sini kan kalau namanya balance of trade itu atau neraca dagang itu berarti selisih antara nilai ekspor dan juga impor teman-teman. Kalau di sini kan artinya surplus, angkanya yang menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia itu lebih besar teman-teman ya dibanding nilai impornya. Ini merupakan sebuah petanda cukup bagus yang artinya pertumbuhan ekonomi di dalam negeri meningkat teman-teman, yang artinya menandakan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia itu cukup kuat ya. Oke, kita coba langsung lihat juga hari ini ke market. Untuk indeks kita hari ini secara closingan akhirnya ditutup menguat tipis teman-teman, hijau ya. Hari ini 0,06% di level 6.712. Tadi sebenarnya sempat merah ya sewaktu awal pembukaan market, tapi seiring berjalan sesi pertama terus masuk sesi kedua, akhirnya berhasil kembali ditutup hijau walaupun cuma tipis teman-teman. Untuk hari ini banking kita akan lihat secara teknikal, maka saya akan langsung lihat aja dari sektoral ya. Untuk sektoral hari ini cukup bervariasi teman-teman. Tadi pagi yang sempat membuat pelemahan dari sektor energi dan juga basic material teman-teman. Cuman di sini kalau saya lihat basic material akhirnya secara penutupan ditutup hijau, yang artinya kalau menurut saya di sektor bahan baku ini cukup terdapat inflow ya teman-teman ya, jadi sehingga bisa ditutupnya hijau di secara sektoral. Sedangkan yang hari ini cukup menguat dari sektor non cyclical ya, yaitu sektor consumer good dan juga sektor kesehatan teman-teman ya. Sedangkan yang melemah masih dari sektor properti yang beberapa minggu kemarin sempat naik tinggi teman-teman, jadi wajar kalau misalkan dia terlihat koreksi dulu. Dan juga sektor teknologi ya tentunya yang masih cukup minus nih. Lalu untuk rupiah kita pantau hari ini cukup melemah teman-teman dibanding yang minggu lalu ya. Hari ini per hari ini di angka 14.800-an teman-teman untuk rupiah kita. Dan kita langsung lanjut untuk teknikal aja. Di sini secara charting kita akan coba lihat teman-teman potensinya ya. Secara teknikal hari ini memang candle-nya dia candle jarum panjang ke bawah teman-teman. Ini seperti jatuhnya hammer ya, tapi hammernya ke atas, jadi indikasi sebenarnya cukup bagus ya, yang artinya memang sewaktu awal perdagangan sesi tadi sempat dibawa turun dulu, sempat menyentuh ke 6.655 teman-teman, tapi seiring sesi saya lihat marketnya cukup positif, apalagi tadi kan ditambah dengan ada rilis data neraca dagang ya yang juga surplus, yang menunjukkan di sini secara chartnya dia memperlihatkan banyak juga investor yang tetap optimis teman-teman kepada market kita, yang terlihat pada charting hari ini yang secara penutupan akhirnya berhasil kembali ke atas ya teman-teman. Sebenarnya secara potensi untuk besok masih akan bergerak mix ya, masih bisa untuk naik dan juga untuk turun. Cuman sementara mungkin ada support teman-teman yang kita lihat ya, mungkin support terakhirnya di sekitar
6.650-an sebagai support ini ya. Lalu untuk resistnya itu sementara mungkin masih berada di 6.750-an teman-teman di sini kalau saya lihat ya. Untuk resistnya sementara untuk besok teman-teman. Jadi mungkin pergerakannya masih akan bergerak mix, tapi nggak untuk kemungkinan dengan candle seperti ini bisa terjadi untuk rebound dulu. Tapi tetap waspada ya, karena kali ini masih awal minggu teman-teman. Jadi untuk potensi minggu ini masih bisa sebenarnya cenderung untuk koreksi, karena seperti yang saya bahas dari hari Jumat, potensi pelemahan masih sangat dapat terjadi karena minggu lalu itu candle sangat-sangat bearish teman-teman. Oke ya, sementara untuk itu kita akan pantau marketnya. Untuk besok teman-teman saya akan update lagi. Jadi pastikan teman-teman juga stay tune dan tetap subscribe channel ini ya teman-teman. Oke, next hari ini kita akan update ke banking. Seperti biasa teman-teman ya, seperti setiap hari Senin di awal pekan saya akan update untuk beberapa banking kita yang tentunya big banking teman-teman, supaya melihat juga untuk kondisi aspek dari segi big caps ya, yang terutama cukup menggerakkan pasar kita teman-teman. Yang pertama langsung aja Bank BCA. Hari ini Bank BCA terpantau koreksi 0,28% di level 8.775 teman-teman. Di sini untuk Bank BCA terakhir seperti yang saya bahas ya, dia kembali ke bawah 8.900 teman-teman. Setelah kemarin sempat menanjak ya, tapi akhirnya nggak berhasil bertahan, dan sekarang posisinya dia berada di bawah 8.900. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ada potensi untuk BCA ini bisa mungkin akan kembali koreksi teman-teman ya untuk jangka pendek nih. Mungkin ke sekitar 8.700 teman-teman. Di sini ada support untuk Bank BCA. Terus juga di sini masih ada gap teman-teman yang nggak menutup kemungkinan juga akan ditutup segera ya, yaitu di sekitar 8.500. Jadi buat teman-teman yang ada Bank BCA harus tetap waspada, karena secara jangka pendek menurut saya akan bisa terjadi koreksi teman-teman. Tapi kita perlu pantau. Jadi buat teman-teman juga tetap perlu aware ya, ketika trennya berubah, teman-teman juga harus bisa menyikapi hal tersebut. Tapi kalau buat yang panjang ya, buat hold panjang sih menurut saya masih cukup oke, karena so far secara weekly-nya itu masih on track teman-teman, masih bertahan di atas garis eksponensial moving average ya. Jadi secara trennya sebenarnya secara jangka panjang masih dalam progres bullish teman-teman. Tapi mungkin secara jangka pendek saya melihat ada potensi untuk Bank BCA ini mengalami koreksi dulu. Kemudian langsung kita lanjut yang kedua, yaitu Bank Mandiri ya. Hari ini Bank Mandiri closingannya 5.050. Seperti yang minggu lalu saya sempat bilang ya, untuk Bank Mandiri ini terakhir dia nggak berhasil breakout teman-teman dari resistnya, dan akhirnya di sini dia terreject ya, dan kembali terkoreksi teman-teman. Jadi untuk banking Mandiri menurut saya juga masih cukup berat ya untuk pergerakannya, mungkin masih akan terjadi sedikit koreksi. Di sini untuk supportnya masih di 4.900 teman-teman, untuk support dari Bank Mandiri ya, kurang lebihnya sekisaran itu. Kalau misalkan support tersebut dijebol, jadi kurang bagus teman-teman untuk Bank Mandiri menurut saya secara teknikal ya. Terus secara weekly-nya kita lihat nih, secara weekly candle minggu kemarin itu cukup kurang bagus teman-teman. Candle merah panjang nih, yang artinya tekanan seller dari di emiten ini Bank Mandiri
cukup besar nih dari minggu kemarin. Jadi mungkin ada potensi minggu ini juga bisa kembali melanjutkan pelemahan nih. Apalagi kita kan minggu ini masih kurang lebih 3 hari teman-teman ya, karena tanggal 18 itu libur. Jadi buat teman-teman juga tetap waspada untuk yang punya Bank Mandiri, karena secara potensi sih menurut saya masih bisa untuk kembali lanjut turunnya. Oke, itu yang kedua untuk Bank Mandiri. So far yang ketiga ada Bank BNI, di sini Bank Negara Indonesia juga terlihat kurang lebih udah 2 minggu teman-teman di sini ter-reject dan koreksinya cukup lumayan dalam ya, udah sekitar mau 6-7% teman-teman dari resistennya ya teman-teman. Jadi untuk Bank BNI ini saya lihat secara trennya jangka pendek mungkin akan juga mengalami koreksi teman-teman. Supportnya kita lihat di sini ada di harga 8.800 teman-teman untuk support dari Bank BNI. Mungkin dekat-dekat 8.800 bisa terjadi pantulan dulu ya, technical rebound, sedikit konsolidasi. Nanti kita akan lihat lagi apakah ya berhasil bertahan di support atau justru akan breakdown lagi teman-teman. Jadi untuk Bank BNI sebenarnya outlook-nya udah kurang bagus secara jangka pendek, karena dia udah terlihat patah teman-teman dari trennya ya, tren apa namanya jangka pendeknya secara bullish di sini terlihat patah teman-teman. Secara weekly-nya juga sama. Di sini kurang lebih seperti yang saya gambarkan, dia terbentuk triple top teman-teman. Yang apabila supportnya nih kurang lebih di 8.000 87 sampai 88 ya teman-teman, ini supportnya. Kalau misalkan dijebol, ini jadi outlook-nya jadi arahnya lebih ke arah bearish. Jadi berwaspada untuk teman-teman yang ada pegang Bank BNI ini ya. Tapi sementara seperti yang saya bilang, support 8.800 mungkin akan menahan dari pelemahan untuk Bank BNI teman-teman. Oke, itu sementara untuk BNI yang ketiga. Kemudian yang keempat ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Di sini untuk Bank Rakyat Indonesia hari ini terlihat cukup kuat ya teman-teman. Ada buyer yang masuk di sini, closingan 5.150. Tadi sempat menyentuh kembali ke 5.025 teman-teman. Tapi akhirnya sewaktu closingan berhasil kembali ditarik ke atas. Menurut saya Bank BRI ini masih cukup oke, karena bank ini salah satu yang masih cukup momentumnya kuat teman-teman, cukup dijaga ya secara trennya, yang menandakan sebenarnya untuk potensi penguatan di bank ini masih mungkin terjadi ya. Tapi saya melihat pergerakan sementara mungkin akan sedikit konsolidasi dulu ya teman-teman, di sekitar 5.050 sampai dengan 5.100, dengan supportnya itu masih di 5.000 teman-teman sebagai support psikologis, dan juga support terakhir dia breakout ya teman-teman. Jadi sementara selama BRI masih berhasil bertahan di atas 5.000, so far menurut saya secara tren masih cukup sangat oke nih. Jadi buat teman-teman yang masih ada pegang juga masih bisa dipertahankan ya untuk Bank BRI ini, karena secara prospek panjangnya juga saya lihat weekly-nya cukup bagus juga, masih berhasil bertahan selama beberapa minggu ini. Jadi so far untuk dari 4 bank tadi ya yang saya bahas, dari Bank BCA, Bank Mandiri dan juga Bank BNI, saya lihat Bank BRI ini yang masih cukup kuat teman-teman momentumnya ya. Sedangkan untuk Bank BCA sebenarnya masih
oke, tapi udah sedikit ke arah koreksi pendek teman-teman. Sedangkan untuk Mandiri dan juga BRI mungkin akan terjadi koreksi dulu. Jadi so far untuk Bank BRI masih cukup oke. Jadi bisa dipantau teman-teman. Oke, next hari ini saya ada tambahan lagi satu emiten dari banking juga ya. Saya akan bahas sedikit dari BRIS teman-teman. Di sini Bank Syariah Indonesia ya, telah kemarin itu kan kita dengar ada isu yang kurang bagus dari BRIS ini, dan hari ini cukup direspon ya. Terlihat hari ini secara volume cukup besar nih, dan juga candle merah yang artinya ada banyak juga cukup buangan yang terjadi di BRIS ini teman-teman. Mungkin merespon dari isu yang terjadi ya selama beberapa hari belakangan ini, yang dimana sistem mereka itu terkena ransomware teman-teman, dari ATM dan juga mobile banking mereka yang error ya. Terus untuk Bank BRI, untuk Bank BRIS ya, di sini Bank Syariah Indonesia, so far sebenarnya masih ada support teman-teman di sekitar 1670 ya teman-teman. Di sini 1670 sampai dengan 1700 di sini ada support teman-teman. Jadi kalau misalkan dia berhasil bertahan di minimal di atas ini aja, saya rasa bisa kembali peluang untuk ke atas ya. Tapi ada juga potensi yang kurang bagusnya di mana di sini terbentuk untuk double top teman-teman. Dia nggak berhasil breakout juga. Jadi ketika support ini dijebol ya di 1660-an kurang lebih, maka secara potensi bisa terbentuk double top dan akan terkoreksi lebih jauh teman-teman. Jadi buat kalian yang punya BRIS perlu dipantau ketat ya, karena mungkin dalam beberapa hari ini akan terlihat dari arahnya teman-teman mau kemana nih, entah dia mau kembali naik atau justru akan terjadi breakdown dulu teman-teman, dan confirm untuk double topnya ya. Jadi itu BRIS sementara untuk dari outlook menurut saya teman-teman, analisanya. Dan juga tadi kita udah bahas untuk 4 banking, dan akan saya update lagi teman-teman di video minggu depan ya, di hari Senin teman-teman. Dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Senin tanggal 15 Mei 2023. Dan thank you semuanya buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk juga lakukan analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan juga like video ini serta share kepada teman-teman kalian ya. Dan juga buat teman-teman yang punya requestan emiten yang mau dibahas, boleh tulis kolom komentar, nanti saya akan coba untuk bahas teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan berjumpa lagi di video besok teman-teman. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kreatif.